Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia, dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita persiapkan hati, kita akan memuji memuliakan nama-Nya dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyikan lagu pujian, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau sudah memelihara kami setiap hari. Setiap pagi kami boleh melihat matahari bersinar. Itu tandanya bahwa Engkau selalu menjagai kami. Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkau sungguh baik dan patut dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita angkat satu lagu pujian kembali. Satukanlah hati kami. Nah, dalam lagu ini nanti kalau kita ada berkata-kata bergandengan tangan, adik-adik bisa bergandengan tangan dengan mama atau papa, ada cece, meme, koko, semua boleh ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, adik-adik, pagi hari ini kalau di hadapan adik-adik ada Tuhan Yesus, nah kira-kira adik-adik mau meminta apa, sesuatu apa kepada Tuhan? Apa yang adik-adik katakan permintaan kepada Tuhan? Nah, kira-kira apa? Coba pikirkan dulu. 1, 2, 3. Nah, harus tahu. Kira-kira adik-adik mau minta sesuatu yang tentunya menguntungkan buat kita sendiri. Benar enggak? Supolin kok tahu aja. Jangan-jangan Supolin ini paranormal. Bukan. Bukan. Tetapi
Biasanya begitu, itu adalah sifat dasar manusia ketika kita disodorkan sesuatu permintaan, mau minta apa? Wah, tentunya kita akan meminta sesuatu yang sangat menguntungkan buat kita. Nah, Rasul Paulus pernah bertemu dengan seorang anak kecil. Ketika ditanya, kalau besar nanti, kamu kira-kira kepingin jadi apa? Nah, anak kecil ini bilang begini, aku mau jadi presiden. Wah, luar biasa bukan? Dream yang sangat besar, mimpi yang sangat besar. Memang adik-adik, di dalam setiap kita, Tuhan memberikan dream masing-masing. Tetapi semuanya itu seturut kehendak Tuhan. Nah, tetapi apakah dream itu bisa kemudian terwujud dengan sendirinya? Tentu tidak. Kita harus berjuang. Kita harus terus memperjuangkan dream itu sendiri. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa mempersiapkan hati kita. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan firman-Mu itu sendiri akan menolong setiap kami untuk mengerti, belajar, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar, ada kisah di dalam Alkitab tentang Dream Team yang sudah kita bicarakan beberapa minggu yang lalu dengan Kak Lia. Nah, pada suatu kali ketika ada Tuhan Yesus di sana, datanglah Yohanes dan Yakobus mendekati Yesus. Lalu dia ingin menyampaikan keinginannya. Apa itu keinginannya? Ternyata dia bilang gini, Tuhan, kalau nanti kelak Tuhan dimuliakan, aku ingin duduk di sebelah kanannya Tuhan, dan yang satunya duduk di sebelah kirinya Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, apakah engkau sanggup meminum cawan yang akan aku minum? Apakah engkau sanggup menerima baptisan yang akan aku terima? Kami sanggup Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau kamu lihat pembesar-pembesar di dunia ini, semuanya itu memerintah dengan tangan besi, dengan kekuasaan yang besar, dengan kekuatan yang besar, dan mereka biasanya melakukannya dengan cukup kejam. Nah, tetapi jikalau kalian ingin menjadi lebih besar, kalian itu harus menjadi pelayan. Pelayan satu dengan yang lain. Lalu, kalau kalian ingin menjadi yang terkemuka, kalian harus menjadi hamba daripada yang lain. Wah, lalu teman-temannya yang lain, murid-murid Tuhan yang lain protes, marah. Loh kok ini seenaknya sendiri? Tetapi Tuhan menjawab dengan bijaksana tadi. Tuhan mengatakan, hal tentang duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri nanti, itu bukan hakku. Itu adalah haknya Bapa di surga. Tetapi selama kita hidup ini, kalau kita mempunyai impian yang seperti itu, tentunya kita harus melakukannya dengan kerja keras. Kalau kita mempunyai keinginan yang lebih tinggi, yang lebih besar, memang kodrat manusia adalah kepingin dipuji, kepingin dihormati, kepingin disanjung-sanjung, kan begitu kan? Nah, tetapi Tuhan mengatakan, kalau kalian ingin menjadi yang lebih besar dalam hal ini, kalian harus menjadi pelayan antara yang satu dengan yang lain. Kalian harus menjadi hamba bagi yang lain. Loh, tentu ini sulit, benar kan? Harus berjuang keras. Benar adik-adik,
segala sesuatu itu harus melalui sebuah perjuangan. Tanpa kerja keras, tanpa perjuangan, semuanya itu tidak akan bisa dicapai. Akan tetapi Dream Team ini, Yakobus dan Yohanes ini, ternyata mereka tidak main-main. Mereka mewujudkan apa yang menjadi keinginannya itu. Dengan apa caranya? Dengan dia sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, bekerja keras ketika dia melayani Tuhan. Nah, terbukti pada saat itu Yakobus adalah salah seorang yang dibunuh oleh Raja Herodes. Karena apa? Karena apa yang dia lakukan itu bagi Raja Herodes mengancam dia. Karena Yakobus memberitakan kerajaan surga itu luar biasa sehingga banyak pengikutnya dan Herodes merasa terancam. Jadi itu yang dilakukan. Nah, yang kedua terbukti dalam diri Yohanes, dia sempat dibuang di Pulau Patmos. Dia mengalami pembuangan di sana selama bertahun-tahun dia harus tinggal di Pulau Patmos seorang diri. Dan di sana tetap dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya kedua rasul ini terbukti memang mereka sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Sehingga apa yang sudah dilakukan itu memang dicatat dan terbukti. Nah, adik-adik sekalian, tentunya kita semua juga mempunyai mimpi-mimpi yang besar, bukan? Kita juga mempunyai keinginan-keinginan yang besar. Tetapi apakah itu bisa dilakukan dengan bermalas-malasan? Tidak. Tidak bisa dilakukan dengan bermalas-malasan. Tetapi kita harus bekerja keras, kita harus tekun menjalani itu semua untuk mencapai mimpi kita ini. Nah, ada sebuah kisah seorang pemuda yang kira-kira usia 20 tahunan, dia itu mempunyai mimpi yang besar sekali. Dia mengatakan, aku kepingin jadi jutawan, katanya begitu. Bagus nggak mimpinya? Bagus kan? Nah, lalu dia mengatakan itu kepada kekasihnya. Ketika dia mengatakan kepada kekasihnya juga setuju. Nah, beberapa waktu kemudian mereka akhirnya menikah. Setelah mereka menikah, ternyata kondisi pada saat itu seperti kondisi saat ini. Ekonomi parah dan pemuda ini sempat depresi. Dia sampai mengatakan kepada istrinya, sudah lebih baik kamu meninggalkan aku. Karena aku sudah tidak sanggup menjadi suami yang baik lagi, aku tidak punya penghasilan. Mobilnya sudah dijual. Rumahnya sudah digadaikan di bank. Bahkan dia sudah tidak mempunyai apa-apa. Pekerjaan bahkan tidak punya lagi. Sehingga dia menjual semua barang-barang yang dia miliki. Akhirnya, tetapi istrinya mengatakan bagaimana? Dia mengatakan, jangan lekas-lekas putus asa. Ayolah kita berjuang. Bukankah mimpi kita menjadi jutawan? Iya kan? Nah, lebih baik kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan supaya kita mencapai dream itu, mimpi itu, yaitu menjadi seorang jutawan. Tetapi ketika melihat kondisi pada saat itu, dia tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai apa-apa lagi. Tetapi istrinya mengatakan, baiklah begini saja. Setiap malam ketika kita makan, yuk kita memikirkan apa sih yang akan kita lakukan ketika kita menjadi jutawan, ya kan? Nah, lalu setiap hari mereka lakukan seperti itu. Pikirkan yang enak-enak, kira-kira apa yang akan kita lakukan, kita capai setelah kita punya jadi jutawan dan mempunyai uang yang banyak. Nah, kemudian suatu kali suaminya punya ide yang brilian, ting, begitu. Akhirnya dia memikirkan sebuah permainan. Nah, dalam permainan itu seperti permainan uang ya. Tapi bukan uang beneran, uang-uangan ya.
Dia memikirkan itu. Setelah dia mikirkan, dia rancang dengan sedemikian detailnya bersama dengan istrinya berdua. Dirancang, dipikirkan. Akhirnya mereka menemukan, yaitu membuat sebuah bidak atau sebuah tempat gini ya. Di situ ditulis ada rumah-rumah, ada hotel, ada uang yang harus kita dapatkan kalau kita bekerja. Di situ ada semua. Bahkan ada dadu yang dilempar di situ. Nah, apa kira-kira permainan ini? Tepat sekali, permainan monopoli. Permainan monopoli ini diciptakan oleh Charles Darrow. Akhirnya ketika semua permainan itu sudah lengkap, ya kan? Sudah baik semuanya, dia tawarkan kepada seorang pengusaha. Pak, mau enggak beli, aku punya ide, aku punya permainan yang seperti ini, katanya gitu. Lalu pengusaha ini mikir-mikir, wah bagus juga ini permainan. Akhirnya dibeli oleh pengusaha itu 1 juta US dollar. Itulah hasil kerja keras yang dia lakukan. Dia mendapatkan uang yang cukup besar. Akhirnya hidupnya berubah dan dia boleh kembali menjalani kehidupan yang baik. Nah, adik-adik sekalian, itulah ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita harus selalu ingat apapun yang ada di depan kita. Mungkin pandemi seperti sekarang ini, seperti yang pada waktu itu Bapak Charles Darrow mengalami ya, itu hampir sama dengan kondisi kita saat ini. Akan tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa, walaupun sempat, tetapi dia didorong oleh istrinya, disemangati lagi, akhirnya tercetuslah ide yang brilian dan mereka akhirnya mendapatkan uang yang cukup banyak. Sama adik-adik, ketika kita mempunyai dream, ketika kita mempunyai mimpi yang besar, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tekun. Kita harus semangat bekerja keras. Kita harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh berputus asa. Dan kita harus dengan penuh pengharapan mengerjakan itu. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, setiap mimpi yang berkenan di hadapan Tuhan, tentunya Tuhan akan memberkati. Dan setiap mimpi yang masih berada di dalam jalur kehendak Tuhan harus diperjuangkan seperti Yakobus dan Yohanes. Mereka akhirnya menjadi the dream team-nya Tuhan. Nah, maukah adik-adik sekalian melakukan hal ini? Ayo kita melakukan ini bersama-sama, menyemangati hidup kita untuk mencapai dream yang akan kita tuju ke sana. Ayo kita nyanyikan lagu pujian ini, Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara, melayani Tuhan selalu manis. Sekali lagi, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara, melayani Tuhan selalu manis, melayani Tuhan selalu manis. Nah, adik-adik sekalian,
Mari kita berdoa sebelum kita menghafalkan ayat hafalan kita. Tuhan, terima kasih, biarlah itu semua menyemangati kami, bagaimana kami hidup di hadapan-Mu. Kami mau berjuang terus, kami mau melakukan yang terbaik untuk dapat memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kita akan membacanya bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi ya adik-adik ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dihafalkan ya adik-adik ayat hafalan ini. Nah, waktunya kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui bejana yang sudah adik-adik siapkan di rumah masing-masing. Kita berikan yang terbaik. Kita nyanyikan kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan. Saudara, melayani Tuhan selalu manis, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan. Saudara, melayani Tuhan selalu manis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau perbuat pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu menolong setiap kami, menguatkan kami untuk melakukan apa yang harus kami lakukan dan mencapai mimpi yang Engkau taruh di dalam hati kami masing-masing. Berkati juga ya Tuhan persembahan yang sudah kami berikan. Engkau sendiri akan menyucikannya supaya dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ingat ya, stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying and God bless you all. Bye-bye.